teknik industri, cuma terjebak di dunia digital gitu. Seperti itu. Biasanya sharing tentang training tentang sistem perusahaan, bisnis model, organizational training, dan design thinking, terutama tentang tools-tools inovasi seperti itu. Dan manajemen rekayasa kualitas ya, kayak misalkan Six Sigma, 4DX, 4 Discipline Execution, dan lain-lain. Itu aktivitas saya setiap hari, dan selain itu juga aktivitas saya di dunia sosial gitu ya, ada proyek-proyek sosial, atau mungkin sekarang orang sering menyebutnya social enterprise. Dan alhamdulillah sejak di kampus dan sekarang alhamdulillah masih jalan. Ini ada beberapa youth leader itu seperti halnya PPSDMS atau inilah apa lembaga pencetak kepemimpinan PPSDMS, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Saya punya sendiri alhamdulillah, namanya youth leader gitu ya. Kemudian ada Mi Media, ini media kampus. Kemudian ada pusat kajian, Mi Job Vacancy, ini karir. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lowongan kerja dan ingin bekerja bisa masuk ke Mi Job Vacancy. Kemudian sharing digital marketing, ini komunitas apa namanya, Go Digital. Intinya orang-orang hari ini butuh tentang digital marketing bisa ikut kegiatannya di sharing digital marketing. Dan Alchemy ini ada PT, ada koperasi syariah, dan yayasan. Intinya ini untuk pemberdayaan sih sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah semuanya masih dijalankan seperti itu. Cuma memang saya tidak banyak di sana, saya banyak ngurusi di Mi Studio gitu ya. Seperti itu. Nah, langsung aja teman-teman, apa namanya, materi kita hari ini adalah optimasi Instagram organik. Nah, sebelum membahas tentang optimasi Instagram organiknya, saya sedikit sharing tentang inilah, mengapa sih hari ini sangat perlu kita memiliki kemampuan di digital marketing. Kalau teman-teman baca di ini skill yang dibutuhkan di abad 2021 salah satunya adalah digital marketing. Artinya setiap orang sangat butuh dengan digital marketing, karena itu kan proyeksi ya. Namanya proyeksi itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi sejauh ini yang saya amati, digital marketing itu sangat diperlukan, bahkan di semua lini teman-teman gitu. Saya sedang mengurusi juga aktivasi 17 ekonomi kreatif dan bersinggungan dengan 5 komite di pemerintahan gitu ya. Kan ABCGM ya, akademisi, B-nya bisnis, G-nya adalah government, kemudian M-nya adalah media. Nah, di 5 lini itu gitu ya, ketika saya masuk ternyata memang digital marketing sangat dibutuhkan gitu. Hampir semua lini dibutuhkan. Artinya apa? Artinya sangat tepat kita, apalagi nih teman-teman yang masih mahasiswa, meningkatkan skill di dunia digitalnya seperti itu. Keperluannya apa? Keperluannya banyak. Kalau mungkin di apa ya, di masa-masa kita di kuliah, keperluannya adalah branding organisasi gitu ya. Kemudian branding personal. Kalau nanti di usia setelah beres kuliah, ya berharap sih ini ya, profesi yang nanti setelah kuliah tuh disiapkannya dari sekarang. Nah, teman-teman alhamdulillah sudah mau belajar digital marketing, ya keperluannya juga selain dari branding personal dan organisasi, bisa juga untuk bisnis gitu. Saya dulu ngebangun bisnis itu dari kuliah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus konsisten di dunia digital gitu. Dan harapannya tidak seperti saya. Saya itu mulai digitalnya, bisnisnya mah mulai dari 2017 ya, ketika masih di kampus, 2016 masih di kampus, tapi mulai seriusnya setelah lulus kuliah, dan itu saya merasa telat gitu. Dan harapannya teman-teman mulai dari sekarang masih kuliah. Dan yang membuat apa ya, terbantu bisnis saya itu adalah digital marketing, dan teman-teman sangat tepat hari ini belajar tentang digital marketing. Nah, itu alasan pertama kenapa digital marketing itu perlu ya. Kemudian, nah ini juga beberapa alasan kenapa sih digital marketing itu perlu. Pertama, revolusi industri 4.0. Teman-teman sudah tahu ya, adanya internet, adanya cloud computing, adanya learning machine, dan seterusnya. Itu membuat kita inilah otomatis perlu
mengikuti zaman. Ketika orang hari ini ramai-ramai menggunakan Zoom, ya semua harus pakai Zoom, gitu ya. Menggunakan WA, menggunakan WA. Itu kalau dari sudut pandang bisnis ya, kalau dari sudut pandang bisnis. Kalau dari sudut pandang sosial juga sama, karena Zoom, WA itu tempat orang berkumpul sehingga ya kita perlu perlu ikutan atau terlibat dalam komunikasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada disruption era. Jadi kenapa ini saya bahas disruption era? Ini sangat relevan dengan hari ini. Saya ngambil dari buku seorang guru besar ya, manajemen dan bisnis di UI, namanya Renal Kasali, pernah menulis artikel tentang musuh yang tak terlihat. Di sana diceritakan bahwa apa ya, tidak pernah terfikir di Amerika Serikat ratusan perusahaan kalah dengan perusahaan kecil gitu. Nah, trennya seperti itu sekarang ya. Perusahaan besar, ratusan perusahaan besar kalah dengan perusahaan kecil. Dan itu terjadi 2018 kalau tidak salah di Bandung. Ketika itu driver apa namanya? Drivernya Bluebird berdemo ke gedung sate menuntut agar adanya kejelasan regulasi dari ojek online gitu. Nah itu jadi Gojek mendisrupsi apa namanya mendisrupsi Bluebird. Dan itu real sampai 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 teman-teman tahu ya infonya pengendara Gojek atau driver Gojek itu digebukin sampai akhirnya meninggal, kemudian banyaklah yang terjadi gitu. Nah, itu terjadi disruption era. Sehingga kita juga perlu merespon itu. Responnya gimana? Responnya adalah dengan shifting, berpindah gitu. Tadi trennya WA, pindah ke WA, trennya Telegram, pindah ke Telegram. Bukan berarti kita ini ya mengikuti arus, bukan, tapi di sana ada potensi-potensi yang perlu digali teman-teman gitu. Seperti itu. Apalagi kalau kita bicara bisnis, bicara market, ya kita harus tahu masalahnya apa, kita harus tahu trennya lagi gimana, ya kita ikutin gitu. Seperti itu. Selagi ini masalah muamalah atau masalah hal-hal yang bukan ibadah gitu ya, ya teman-teman ikutin lah, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian ada konseptual era. Nah, ini juga jadi alasan kita perlu juga belajar digital marketing. Konseptual era itu adalah saat di mana dulu sebelum adanya konseptual ini, eranya marketplace. Di sana banding-bandingan harga, mau kualitas segimanapun, ya pokoknya banding-bandingan lah gitu ya. Orang sulit memilih gitu ya. Akhirnya muncul kejenuhan gitu. Dan ketika muncul kejenuhan itu, ada segelintir orang atau sekelompok orang yang akhirnya memikirkan gimana caranya supaya orang ini nggak jenuh, kita bisa memenangkan pertarungan di marketplace gitu. Caranya adalah dengan kreativitas dan inovasi gitu. Jadi eranya sekarang itu kreativitas dan inovasi. Kita cek aja di Instagram ketika story orang-orang itu jenuh begitu aja sama, muncullah ide-ide baru gitu. Postingan yang tadinya cuma poster saja atau foto saja ada video. Dari video saja yang tadinya cuma video biasa ada apa lagi dan seterusnya. Yang tadinya cuma Instagram aja ya, banyak orang menggunakan Instagram, sekarang ada TikTok dan seterusnya. Nah, itu konseptual era. Artinya kalau bicara digital marketing itu bukan hanya tentang penggunaan teknologi saja. Kreativitas dan inovasi juga diperlukan. Dan ini juga berkaitan dengan optimasi Instagram. Karena kalau bicara optimasi Instagram itu bukan tentang bicara algoritma saja. Ya walaupun sebenarnya algoritma yang dimaksud adalah kaitannya dengan kreativitas, inovasi, kaitannya dengan tren dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, ini yang akhirnya juga membuat kita harus belajar digital marketing, terutama untuk survive gitu ya. Bertahan. Kalau dulu perusahaan kecil mengalahkan perusahaan besar, hari ini perusahaan besar, perusahaan kecil, pemerintahan, government, media dan seterusnya kalah sampai di salah satu perusahaan yang hari ini jadi klien saya, itu media, salah satu media, ditanya kalau dulu besar gitu ya, proyek-proyekannya ada, sampai sekarang tidak menghasilkan revenue stream sama sekali. Karena apa? Karena revenue streamnya atau penghasilannya kemarin itu didapatkan dari event-event secara offline. Tapi sekarang gitu ya, karena COVID ya harus online gitu ya. Atau perlu adanya kemampuan digital marketing gitu.
Kenapa demikian? Karena kalau sekedar online kita tahu lah, sekedar posting semua orang bisa, tapi mengoptimalkan postingan agar kemudian bisa menghasilkan uang, menghasilkan loyalitas dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan digital marketing. Nah, ini alasan atau strong why mengapa kemudian kita perlu belajar digital marketing. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana mengoptimasi Instagram kita untuk keperluan branding, untuk keperluan personal branding, keperluan organisasi, dan keperluan bisnis seperti itu atau pekerjaan. Nah, terakhir selain daripada alasannya itu gitu ya, COVID era dan seterusnya, yaitu alasan yang membuat kita harus juga belajar adalah keuntungannya tersendiri ya. Jadi kalau di bisnis itu biayanya murah, karena teman-teman untuk jualan itu tidak butuh modal yang besar, investor dan seterusnya, hanya butuh kuota, kemudian tempatnya fleksibel, bisa di mana aja. Kita juga sekarang nih lagi belajar digital marketing, ataupun nanti ketika dibuat jualan juga kita bisa fleksibel di mana saja, gitu ya. Saya di Mi Studio ada karyawan tuh 7, OTW 9, itu semuanya di 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 rumah gitu ya. Jadi fleksibel gitu. Pakainya sistem remote project management gitu ya. Atau remote lah istilah sekarang gitu. Kemudian jangkauannya luas dan cepat dalam keputusan. Nanti di dalam kita belajar Instagram marketing itu ada dashboard yang perlu kita lihat, atau ada data-data yang perlu kita lihat untuk memutuskan satu keputusan. Kalau offline itu keputusannya agak sulit karena tidak menampilkan data. Datanya itu by paper gitu ya, ditulis di kertas dulu, kemudian muncul hasilnya dan kemudian kita bisa memutuskan suatu. Kalau di dunia online semuanya sudah terlihat di layar. Contohnya Instagram kita, kalau kita melakukan postingan itu bisa dilihat insight-nya gitu. Apalagi yang lebih canggih Facebook itu sangat sampai orang yang ngeklik, kemudian orang yang apa namanya yang bertanya itu ketahuan gitu ya, seperti itu. Nah, itu alasan utama mengapa kita belajar digital marketing. Nah, apa sih digital marketing itu? Ini saya sedikit coba sampaikan definisinya dari berbagai macam artikel, berbagai macam bacaan dan diskusi yang pernah saya ikuti. Intinya semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam teknik marketing dan media digital. Sederhananya kita jualan online lah gitu ya, atau melakukan optimalisasi komunikasi atau berjualan lewat internet gitu. Dan teknik-tekniknya sebenarnya kalau teman-teman belajar marketing ya sama aja, marketing offline, dunia online, hanya medianya saja yang berbeda. Kalau dulu ada istilahnya covert selling atau direct selling, kita datang ke rumah-rumah ngetuk pintu gitu ya. Kalau sekarang di Instagram marketing itu ada namanya FTF. Nah, FTF itu apa nanti dibahas gitu ya. Next. Nah, kalau kita bicara optimalisasi Instagram organik gitu ya. Ini kita perlu menentukan tujuannya terlebih dahulu di dalam bukunya Dale Carnegie kalau tidak salah, Start from the Last gitu ya. Untuk memulai apapun mulai dari yang akhir. Kalau di dunia digital ada istilahnya objektif. Jadi untuk melakukan aktivasi Facebook Ads, aktivasi Instagram dan seterusnya itu harus kita mulai dari objektifnya terlebih dahulu atau tujuan akhirnya mau ngapain gitu. Nah, ada dua tujuan. Yang pertama adalah kalau Instagram itu keperluannya adalah branding, gitu ya. Dan yang kedua adalah keperluannya selling. Branding itu apa? Branding is not what I think about you, but what you think about me. Ini mohon maaf kalau Instagram apa namanya bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi intinya yang saya ambil dari Pak Subiakto, praktisi branding 50 tahun, teman-teman bisa cari, bagus juga materinya. Beliau mengatakan bahwasannya branding itu bukan tentang apa yang kita pikirkan terhadap orang lain. Aduh. Gitu ya. Bukan tentang apa yang kita pikirkan terhadap orang lain, tapi apa yang orang lain pikirkan terhadap kita gitu. Jadi kita punya apa ya istilahnya tuh punya makna, diri kita tuh punya makna. Kalau kata Pak Subiakto, nama dan makna. Kita ini ingin dimaknai apa oleh seseorang. Seseorang tuh ingin berpersepsi apa terhadap kita gitu. Itu objektif yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah moving through stages. Saya ambil kalimat ini dari Kang Fikri Fatullah, founder dari kirim.email, salah satu platform digital marketing gitu ya. Teman-teman cari aja, itu bagus, kirim.email. Intinya gini, kirim.email itu dia bisa ngeblast ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan email dalam sekali klik gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwa selling itu moving through stages. Jadi dia bergerak melalui level-level atau melalui tangga-tangga gitu. Maksudnya kalau bicara jualan itu prosedural sekali. Bicara jualan itu prosedural sekali. Maksudnya untuk sampai orang membeli itu ada tahapannya. Nggak bisa menggunakan kreativitas yang terlalu tinggi gitu. Jadi orang marketing sama selling itu beda. Kalau marketing ujungnya market share. Market share tuh eh, berapa banyak orang yang kemungkinan beli. Tapi kalau selling itu adalah kita harus melalui step-step tertentu, bahkan tanpa kreativitas sekalipun, dan itu bisa produk kita tuh terjual gitu. Contohnya kita punya MOS, cara jualan itu kan kita bikin kontennya, kalau di Instagram ya, kita bikin kontennya, kemudian sorry, kita foto foto MOS-nya, MOS ya, kalau kita jualan MOS, kita foto MOS-nya, kita packaging MOS-nya, kita posting di Instagram, kemudian ada yang bertanya, dan cara jawabnya gimana, kemudian orang beli. Nah, itu 5 tahap ya. Jadi, ada tahapannya gitu. Jangan sampai kita menggunakan kreativitas kita di pertengahan perjalanan gitu. Kenapa? Karena nanti apa ya istilahnya, konversinya tidak bagus gitu ya, atau penjualannya tidak bagus. Seperti itu. Nah, kalau branding itu kreativitas gitu. Jadi berbeda, teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya branding dan selling. Konsepnya hampir sama. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas di digital marketing atau aktivitas di Instagram yang organik. Seperti apa sih supaya branding kita itu bagus dan selling kita itu bagus gitu ya. Ini saya sering-sering, ini sebenarnya pembahasannya sangat sangat panjang, cuma saya coba singkat. Intinya funnel marketing itu adalah corong marketing. Jadi untuk berjualan tuh tidak bisa cuma gini, teman-teman punya produk MOS, kemudian posting di Instagram, jualannya, terus orang ada yang beli. Nggak seperti itu, gitu ya. Kalau di digital gitu ya, itu namanya, kalau istilah istilah marketing konvensionalnya namanya hard selling, gitu. Tapi kalau di digital marketing itu ada berbagai teknik. Salah satunya teknik soft selling dan lead magnet. Soft selling dan lead magnet. Nah, saya akan bahas tentang lead magnet nih. Soft selling dulu, soft selling. Ini yang terlihat di teman-teman nih, soft selling itu funnel marketing. Jadi eh, kalau nggak salah ini juga materinya sama, kalau di dunia marketing konvensional tuh namanya eh, path of selling kalau nggak salah, atau pola penjualan di dunia digital ya, di dunia digital. Jadi ada 4 tahap, biasa disebut dengan AIDA. A-nya itu awareness, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action. Jadi, nih action itu nih customer nih, teman-teman. Kalau lihat ini saya, apa namanya, pointer saya. Action itu adalah produk terbeli. Jadi orang membeli produk kita. Misalkan jualan MOS ya, jualan MOS. Nah, untuk sampai jualan MOS tuh kita nggak hard selling, nggak bikin poster apa namanya MOS, kemudian kita 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 posting di Instagram kita, kemudian produk itu dijual. Itu bisa saja, itu bisa saja. Tapi di dunia digital ada langkah-langkah ini, atau uh, path of customer, bukan path of selling ya, path of customer atau pola customer. Yang pertama adalah awareness, membentuk kesadaran. Nah, membentuk kesadaran itu pada market potensial. Nah, ini yang disebut marketing nih di sini nih. Jadi misalkan eh, pembeli inilah, pembeli pembeli minyak wangi itu di Indonesia
Itu laki-laki dengan umur 17 sampai 25. Itu totalnya ada 100 juta misalkan. 100 juta. Nah, itu market potensial gitu. Nah, kalau interest berarti biasanya 30% dari market potensial, orang-orang yang tertarik. Jadi nggak semuanya. Nah, itu yang disebut marketing tadi, market potensial. Jadi masih besar sekali, belum spesifik. Tapi kalau interest sama desire, interest itu ketertarikan, desire itu ada hasrat untuk membeli produk sampai akhirnya membeli produk. Nah, ini yang 30% dari yang 100% atau market potensial gitu. Nah, awareness itu gimana sih caranya? Intinya awareness itu kita memberikan pemahaman tentang masalah dari produknya, masalah dari ya pokoknya masalah dulu lah. Jadi untuk bisa jualan mouse itu harus tahu masalahnya apa, ketertarikan orang tuh apa. Kalau hari ini tuh ada toolsnya itu design thinking ya, itu bahas tentang pain and gain. Jadi untuk berbisnis bukan lagi mulainya dari produk fokus, jualan produk langsung, tapi kita perlu tahu kebutuhan customer apa. Atau kalau dulu dalam dunia perancangan organisasi namanya customer needs, kebutuhan pasar apa, gitu ya. Atau masalah orang tuh apa. Contoh eh apa ya? Oh, saya nih, Mi Studio. Saya ngelihat, saya ngelihat di Bandung ada beberapa komunitas bisnis. Nah, itu market potensial. Komunitas bisnis ada 10, masing-masing membernya 5.000. Berarti ada 50 ribu. Itu market potensial. Kita perlu jangkau, kita perlu awareness. Pebisnis itu nggak semua bisa bisa kreatif, nggak semua bisa ngelola Instagram, nggak semua bisa ngiklan dan seterusnya. Nah, artinya dari market potensial itu ada sekian persennya, katakanlah 70% dari 50 ribu itu tidak bisa desain. Nah, itu apa ya? Suspek istilahnya atau prospek orang yang bisa ditawarkan. Akhirnya karena saya tahu masalahnya UMKM, dia tidak bisa mengelola media sosialnya, tidak bisa desain, akhirnya saya buat namanya Mi Studio gitu. Nah, Mi Studio itu perlu melakukan awareness, perlu melakukan penyadaran bahwa ternyata UMKM tuh punya kekurangan loh, gitu ya, punya kekurangan. UMKM itu punya punya keterbatasan. UMKM tuh perlunya apa dan seterusnya. Nah, itu awareness gitu. Dibikin awareness, bikin postingan-postingan seputar itu di Instagram. Kemudian buat mereka tertarik. Kalau awareness itu konversinya perubahannya itu ke kalau di Instagram impresi dan jangkauan. Jadi seberapa banyak yang dijangkau gitu ya, awareness. Nah, kalau interest itu adalah berapa jumlah like, desire itu berapa jumlah follow. Nah, aktivasi interest gimana? Interest itu kita bikin kolam-kolam gitu ya, bikin kolam-kolam. Jadi ketika orang sudah misalkan likes, komen di postingan kita udah ke Grab misalkan 2.000 orang gitu ya. Kita bikin kolam-kolam. Yuk, siapa yang misalkan yang mau belajar desain, belajar apa gitu. Tadi kan kita jualannya ini ya, jasa desain dan seterusnya. Kita bikin pelatihan jasa desain di interest tadi gitu ya, pada tahap interest artinya ada orang yang kemudian membutuhkan desain itu gitu. Nah, itu kita bisa kasih gratis. Nah, itu yang disebut lead magnet. Lead magnet adalah sesuatu yang gratis yang diberikan kepada calon customer untuk mendapatkan kontak mereka. Otomatis mereka dikelompokkan dalam kolam-kolam, kita dapat dapat nomornya gitu ya, di desire tadi. Nah, di interest tadi. Kemudian dari interest itu kita berikan penawaran. Penawaran level 1 gitu ya. Penawaran level 1 bisa pelatihan, bisa apa dengan berbayar. Kemudian baru level action, baru bisa jualan Mi Studio, jualan logo, jualan optimalisasi Instagram, artinya Instagramnya dibantuin supaya followersnya naik dan meningkatkan penjualan. Terus kemudian bisa bikin website dan seterusnya. Nah, itu tahapnya, teman-teman. Atau kalau dalam istilahnya Kang Kang ini ya Fikri Fatullah namanya super sales planner. Super sales planner gitu ya. Ada perencanaan penjualan. Nah, ini perencanaan penjualan tuh kayak gini, awareness, interest, desire, action. Nah, itu kalau polanya dalam berbisnis. Kalau polanya dalam organisasi.
Misalkan contoh, teman-teman punya beasiswa YBM BRI. Jualannya apa? Tanda kutip ya. Jualannya adalah beasiswa gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah gimana caranya supaya orang daftar beasiswa, yaitu teman-teman harus melakukan awareness informasi tentang beasiswa, eh, tentang ya seputar-seputar inilah, gimana caranya mereka kenal kita gitu. Mungkin teman-teman lebih tahu lah kira-kira yang kaitannya dengan beasiswa supaya orang kenal kita tuh apa gitu. Kemudian interest itu membuat apa kanal-kanal yang isinya informasi beasiswa secara mendalam lebih daripada awareness gitu ya. Kalau awareness kan mungkin cuma postingan. Kalau interest sama desire itu bisa jadi konsultasi gitu ya. Konsultasi tentang beasiswa dan seterusnya sampai akhirnya kemudian melakukan pendaftaran gitu ya. Seperti itu. Polanya sama aja teman-teman, polanya sama aja untuk mengoptimalkan Instagram organik gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman, ini yang disebut dengan funnel marketing gitu. Nah, dipermudah sebenarnya ini dipermudah oleh panduan IM, awareness, evaluation, purchase. Jadi interest dan desire itu masuk ke evaluation. Nah, awareness itu yang pertama sadar dengan masalah yang dimiliki, sadar dengan keberadaan Anda. Kemudian evaluation itu yang interest dan desire, mengetahui bahwa produk layanan Anda sebagai solusinya, menimbang dan membandingkan pilihan yang disediakan. Kemudian yang terakhir siap melakukan pembelian. Tahapnya sama. Kalau tadi AIDA, awareness, interest, desire, action. Kalau kemudian yang selanjutnya adalah awareness, evaluation, sama purchase. Seperti itu. Nah, itu cara bagaimana akhirnya Instagram kita teroptimalkan. Gitu. Selain daripada nanti ada teknis-teknis bagaimana akhirnya meningkatkan impresi, meningkatkan jangkauan, dan seterusnya. Nah, ini awareness bisa menggunakan video, foto, poster, copywriting yang bagus, dan seterusnya. Kemudian evaluation itu kita dapatkan email, nomor WA, pixel. Nah, ini email tuh teman-teman tahu lah. Intinya tadi saya bilang lead magnet, kita memberikan sesuatu yang gratisan, sehingga orang memberikan emailnya kepada kita, nomor WA-nya kepada kita gitu. Supaya nanti bisa di-retargeting emailnya dan nomor WA-nya. Kemudian ada pixel. Pixel itu kode unik yang ditaruh di web atau di channel. Nah, ini bisa lead magnet itu bisa promo, e-book gratis, cashback, dan seterusnya. Kemudian purchase. Nah, purchase itu kita bisa hard selling. Nah, baru hard sellingnya gitu ya. Jualan jualan apa namanya? Jualan mouse, jualan parfum di pakai video, pakai poster, pakai landing page. Landing page itu adalah satu halaman ya di website gitu. Nah, kemudian ada aktivitas digital marketing nih para digital marketer. Yang pertama content ideation. Jadi tugas kita adalah membuat idenya. Ide awareness tuh apa sih gitu. Misalkan sekarang saya lagi ngelola yayasan. Bagaimana yayasan itu akhirnya mengeluarkan kalimat gini, yuk donasi. Nah, sebelum kalimat yuk donasi keluar itu kita harus melakukan awareness dulu, kesadaran. Kalau tadi kan penyadarannya lewat apa tadi? Sadar dengan masalah yang dimiliki, sadar dengan keberadaan Anda. Ya apapun yang kaitannya dengan kesadaran, kita lakukan. Nah, itu perlu ide, perlu gagasan gitu. Gagasannya apa nih? Itu silahkan nanti teman-teman kalau mulai praktek, difikirkan awareness tuh apa aja sih supaya orang ngeh sama kita gitu kan. Kalau di teman-teman searching kan di Instagram itu ada kuis, ada meme, ada apa, pokoknya yang kaitannya dengan diri kita. Kalau personal branding atau kalau branding organisasi berarti kaitan sama organisasi, kalau bisnis ya kaitan dengan bisnisnya gitu, tapi belum jualan gitu teman-teman, belum jualan, masih memperkenalkan. Nah, baru content creation nih. Tadi ide, kemudian content creationnya dibuatlah atau di packaging gitu ya, di package, di apa, diperindah, dipercantik, baik itu kemasannya dan seterusnya. Kemasan dalam artian ini baru postingan ya, postingan Instagram. Bisa berupa poster, bisa berupa video, bisa berupa story dan seterusnya gitu ya. Sebagus mungkin hari ini banyak
banyak ininya ya, banyak aplikasinya. Ada Adobe Premiere, ada Adobe After Effects untuk motion graphic, kemudian ada Photoshop, ada Corel, ada Adobe Illustration. Nah, itu salah satu rekomendasi dari saya agar optimal. Gunanya untuk apa content creation itu? Untuk stop scroll. Nah, ini algoritma Instagram nih. Ada namanya stop scroll. Stop scroll itu adalah kita membuat poster, kita membuat video, atau kita membuat cover yang akhirnya cover itu bisa membuat orang itu berhenti lama, sehingga menstimulus Instagram untuk memperlihatkan konten kita lebih besar. Contoh, kalau kita bikin konten yang stop scroll gitu ya, contoh jangan dibaca. Ini contoh aja ya. Jangan dibaca. Itu otomatis kalau postingannya carousel post atau multiple post tuh yang bisa digeser-geser, itu membuat orang itu akhirnya penasaran. Nah, penasaran yang dimaksud itu adalah stop scroll gitu. Nah, misalkan 1.000 orang followers kita, biasanya yang nonton tuh 10%, 100 lah gitu. Nah, bagaimana meningkatkan 100 itu jadi 200, jadi 300, bahkan jadi 1.000, bahkan bisa lebih daripada 1.000. Caranya adalah buat orang berlama-lama di Instagram. Itu algoritma yang pertama. Buat orang-orang berlama-lama di Instagram, atau istilahnya stop scroll. Tekniknya banyak. Tekniknya dengan kata-kata, tadi jangan dibaca. Dengan persuasion strategi. Itu adalah tekniknya, teman-teman cari aja di internet. Ada persuasion strategi, ada apa ya, ada copywriting, ada apalagi, pokoknya banyak tekniknya, terutama teknik-teknik di NLP, Neuro Language Programming gitu. Ada rekomendasi lagi, ada bukunya Dewa Eka Prayoga, itu banyak banget tentang copywriting atau produk digitalnya. Mahir Copywriting, itu cari aja, itu banyak banget tentang teknik-teknik membuat stop scroll. Ada subliminal message atau pesan-pesan yang tersembunyi gitu-gitu. Gitu ya, saya bisa inilah yang ringan-ringan tapi itu juga worth it gitu. Ya tadi jangan dibaca, sesuaikan dengan persona gitu ya. Jangan dibaca, sesuaikan dengan persona, terus gambar yang bagus. Nah, itu salah satu teknik stop scroll. Contoh yang penyesuaian persona tuh gini, teman-teman. Ini contoh aja ya. Sebenarnya ini bercandaan sih. Saya ini masih jomblo gitu. Ini bukan berarti promosi, enggak. Tapi maksud saya, saya ini dikenal di Instagram itu sering bikin kegaduhan, terutama kaitannya dengan jomblo gitu. Nah, saya itu akhirnya sangat mudah untuk meng-up konten. Ambil aja jomblonya, judulnya jomblo, terus kemudian kita mau nawarin apa gitu. Nah, itu pasti ramai gitu. Nah, itu yang sesuai dengan persona. Nah, kalau istilah di dalam buku ini Contagious, ada 5 step untuk membuat konten itu viral. Yang salah satunya stop scroll juga gitu ya. Itu 5 cara stop scroll, ada namanya steps. Step itu social currency, T-nya adalah trigger. Ini bisa dicatat ya. Social currency, T-nya adalah trigger, pelecut, kemudian E-nya emotional, T yang steps, yang tadi kan emosional ya, S-nya social currency, T-nya adalah trigger, E-nya adalah emosional, P-nya adalah public, P yang selanjutnya practice, S yang selanjutnya story. Nah, ini yang membuat stop scroll gitu ya, supaya orang berhenti. Plus tadi jangan dibaca, kemudian gambar yang bagus, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat akhirnya algoritma yang tadinya 10% keterlihatannya bisa jadi naik gitu. Nah, tadi yang persona itu, persona yang tadi jomblo tadi yang teman-teman tangkap gitu ya. Itu istilah di buku Contagious yang tadi, yang steps tadi itu adalah P yang public. Maksudnya orang lagi ramai apa gitu ya, silakan mainkan. Contoh lagi misalkan lagi rame tentang apa ya, kemarin vaksin, teman-teman buat postingan vaksin untuk memperkenalkan YBM BRI gitu ya. Pokoknya gimana caranya dari vaksin ke YBM BRI itu. Nah, gitu. Itu konten-konten awareness tuh. Gitu.
Contohnya lagi selain vaksin apa ya? Eh, ya ini mohon maaf ya, bukan berarti untuk konten ya. Cuman ini karena sudut pandangnya digital marketing ya. Kayak contohnya eh, kasus-kasus yang terjadi hari ini misalkan artis misalkan. Tapi jangan bahas artisnya, nanti kita gibah gitu. Tapi hanya untuk pemicu saja gitu ya. Kemudian dari kasus artis tadi, ngapain ngurusin artis tersebut? Mending ngurusin beasiswa ya BMBRI misalkan. Itu contoh ya, contoh. Itu konten creation. Jadi kaitannya dengan visual, kaitannya dengan copywriting, yang akhirnya membuat orang stop scroll. Kalau sudah stop scroll, nanti membuat algoritma bekerja dan keterlihatan yang tadinya 10% jadi meningkat gitu. Kemudian ada konten spreader. Konten spreader ini adalah cara kita menyebarkan satu konten. Nah, selama ini teman-teman, selama ini para para apa ya? Para pengelola media sosial itu fokusnya kepada visual dan ide saja gitu. Pada visual dan ide atau content ideation dan content creation saja. Tidak pada content spreadernya. Ini contoh sederhana di kampus saya dulu ketika di ITENAS masih kuliah tahun berapa ya? 2014 atau 2015 begitu. Ada satu komunitas yang dibentuk oleh teman-teman kampus namanya MAS, Muslim Art Space. Jadi bikin satu komunitas kreatif lah di situ gitu. Sampai akhirnya launching, captionnya udah dibuat, visualnya bagus sekali, kemudian dia posting di Line waktu itu line ad gitu ya, line ad atau di Instagram, tiba-tiba di 6 jam pertama itu dia mengatakan kepada saya, Kang, kok ini nggak bisa ya, gitu ya, maksudnya nggak naik-naik followersnya ya. Pada waktu itu saya lagi ngelola akun tadi, media mahasiswa tuh, itu followersnya udah 12.000. Mereka bertanya, Kang, kok kontennya tidak lebih bagus dari dari media Akang, tapi maksudnya kontennya lebih bagus daripada media Akang, tapi kok nggak naik-naik followersnya gitu. Nah ini yang membedakan para digital marketer dan konten creator gitu. Jadi saya waktu itu membangun media itu tidak fokus pada visual karena saya merasa bahwa saya punya punya permasalahan, punya keterbatasan secara visual, nggak ada orang desain dan seterusnya. Tapi Muslim Art Space punya orang desain, tapi mereka tidak punya orang spreader gitu. Gitu ya. Mereka punya content ideation, mereka punya content creator, tapi mereka tidak punya content spreader. Cara menyebarkan. Kalau saya itu punya content spreader, punya content ideation gitu. Tapi tidak punya content creation gitu ya. Tapi kok bisa besar? Ya artinya apa? Artinya kunci daripada konten itu bisa bagus, bisa viral, bisa bermanfaat ke banyak orang, bisa dirasakan, itu adalah melakukan ketiganya, content ideation, creation, dan spreader. Nah, yang dilakukan media mahasiswa yang saya bentuk pada waktu itu adalah content creation dan content spreader. Jadi, saya berpikir tidak perlu visual gitu, karena punya keterbatasan. Yang perlu saya lakukan adalah bikin ide sebaik mungkin, kemudian disebar. Idenya apa? Waktu itu belum ada media yang menginformasikan tugas-tugas kuliah, jadwal UTS, jadwal dan sebagainya, informasi kegiatan dan seterusnya yang terpusat ya, belum ada di kampus. Akhirnya saya cuma mikir kayaknya perlu bikin ini deh, kanal untuk bisa menyebar informasi secara luas. Terus kemudian saya sebar aja di jurusan-jurusan. Nah, dalam waktu 1 jam kalau tidak salah followersnya 700. Kemudian selanjutnya berapa bulan gitu, 1 bulan udah 5.000 sampai akhirnya berlanjut sampai akhirnya belasan ribu gitu. Nah, tidak tidak perlu banyak waktu kalau kemudian kita mengerti konten idenya dan spreadernya penyebarannya gitu. Tidak perlu visual gitu. Itu digital marketer. Nah, konten creator itu fokusnya pada ide dan kreasi.
Karena dari situ juga bisa sebenarnya, cuman prosesnya lambat gitu, gitu. Seperti itu. Jadi kita perlu melakukan ketiga hal ini: content ideation, creation, spreader. Intinya spreader tuh kita perlu menyebar konten gitu ke kolam-kolam yang niche-nya sama. Contohnya beasiswa, berarti karena pelanggannya atau customer-nya adalah mahasiswa gitu ya, beasiswa untuk mahasiswa, ya berarti kita ngesetnya ke mahasiswa yang potensinya kemungkinan ikut gitu. Jadi kita harus ngeliat juga nih, mahasiswa kan banyak ya, kira-kira ikut nggak? Contoh di kampus saya, terakhir di kasus ini ya, tentang organisasi terpusat atau BEM. Kalau di kampus saya dulu di ITENAS, karena belum ada BEM, mau nge-share informasi tentang beasiswa kepemimpinan, bahkan beasiswa LPDP pada waktu itu, atau kegiatan kepemimpinan, itu nggak ada yang ikut gitu. Kenapa? Karena mereka belum tertarik dengan itu. Nah, kita juga perlu tahu pemetaannya. Jadi sebelum nge-share nge-share program kita yang ada di Instagram itu, kita perlu lihat-lihat dulu, perlu meneliti eh, apa namanya, sebenarnya kolam yang benar atau bukan. Jangan sampai cuma share doang gitu. Perlu strategi dulu lah. Perlu strategi dulu. Jadi di list dulu daerah mana yang mau kita tembak gitu ya. Daerah mana yang mau kita share, baru kita menentukan share di mana saja gitu. Seperti itu tuh masalah pemetaan di content spreader. Nah, kemudian ini saya jelasin ya, content spreader tuh ada apa aja. Channelnya ya, channelnya. Ini ada Facebook. Facebook itu ada di fanpage, Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, email marketing, dan seterusnya. Nah, maksud saya, walaupun materinya adalah Instagram organik, teman-teman, gitu ya, supaya Instagram kita bertumbuh dan bisa bermanfaat untuk branding, personal branding, dan penjualan, tetap perlu omni-channel. Omni-channel tuh perlu channel-channel yang lain. Jadi ketika kita melakukan posting di Instagram, yang perlu teman-teman lakukan juga, teman-teman perlu nge-share link daripada link-link Instagram itu ke kanal-kanal yang lain gitu. Karena kan untuk orang bisa tahu kan kita perlu nge-share gitu ya ke orang lain. Ke orang lain tuh kan kalau misalkan personal itu waktunya sangat sangat panjang. Kita 1.000 orang harus nge-share ke 1.000 orang, berarti satu-satu gitu ya. Itu berat banget gitu. Tapi kalau ke kanal-kanal tersebut yang isinya di dalamnya ada orang-orang, kan enak ya. Seperti itu. Banyak orang juga yang kemudian nanti akan ngeklik konten yang kemudian kita share gitu. Nah, itu teman-teman untuk materi kita tentang Instagram organik. Jadi teman-teman fokus saja. Pertama di sini funnel marketing. Ini ada awareness, interest, desire, action. Jadi sadarkan mereka, kemudian buat mereka tertarik, buat mereka memberikan nomor HP-nya, membuat mereka memberikan apa namanya, WA mereka, kemudian action. Teman-teman bisa melakukan penjualan kalau kaitannya dengan penjualan barang. Kalau kaitannya dengan organisasi, supaya ikut seminar teman-teman, supaya ikut beasiswa teman-teman, maka sama konsepnya. Sadarkan mereka, kenalkan kita itu siapa, melakukan apa, jaringan kita siapa, kemudian buat program-program gratisan atau program-program yang minimal bayarnya juga tidak terlalu mahal, sampai akhirnya mereka mau beli produk kita yang mahal gitu. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ini content ideation, content creation, content spreader. Tiga hal ini tidak boleh hilang, salah satunya dari upaya kita beraktivitas digital gitu ya. Karena kalau hilang salah satunya, ya nantinya kurang kurang inilah, kurang maksimal gitu. Jadi idenya harus ada, packagingnya sebagus mungkin, kekuatan content spreader juga penting gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini Instagram organik untuk keperluan personal branding, dan apa namanya, penjualan. Saya nggak bahas tentang brandingnya, tapi intinya itu bisa digunakan untuk branding dan seterusnya gitu. Kalau branding mah intinya persepsi apa yang ingin disampaikan, kemudian kita aktivasi, kita jalankan, dan kemudian ketika dikonfirmasi, orang sesuai dengan apa yang kita konsepkan gitu. Misalkan konsepnya gini, Yogi seorang
digital marketer. Nah, saya pengen dikenal sebagai digital marketer. Terus kemudian aktivasi, bikin konten-konten yang mengarah ke tadi konsep saya yang saya buat gitu ya. Orang harus mengenal saya digital marketer. Nah, baru kita konfirmasi. Kira-kira bener nggak nih? Saya tuh digital marketer. Kamu kalau saya tanya, sebutkan satu kata tentang Yogi digital, oh berarti udah masuk tuh kayak gitu. Nah itu branding mah cuma gitu doang. Cuman untuk mengaktifasinya, untuk melakukan teknisnya ya ini yang harus dilakukan gitu. Baik itu untuk branding, personal branding dan eh, apa namanya dan jualan gitu. Seperti itu. Nah, itu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan dipersilahkan kembalikan ke MC dan nanti saya satu lagi akan menjelaskan tentang full bagaimana kita bisa berjualan atau mengoptimal Instagram kita secara organik untuk berjualan gitu. Mangga pertanyaan dulu materi yang pertama ini gitu. Dipersilahkan kepada MC. Ya, teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung nyalakan mic-nya atau kalau malu-malu boleh di kolom chat Siap. diketik. Ada? Ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada, udah pada paham. Boleh deh, Kang. Coba bingung. Hanjis, ya silakan. Iya, maaf sebelumnya nggak bisa open cam karena lagi di luar. Siap. Terus, jadi kenalin Kang, nama saya Hanzis dari Teknik Pertambangan. Nah, saya pengen nanya sih Kang, mungkin kayak saya tuh belum merasa digital marketing atau personal branding itu penting gitu ke diri saya karena pernah waktu itu mungkin sempat aktif di Instagram dan itu nyita waktu banyak banget gitu Kang, dan banyak hal yang bisa karena nyita banyak waktu jadi hal-hal lain yang lebih penting untuk dilakukan jadi nggak dilakukan. Nah mungkin ada ini nggak sih Kang, ada mungkin dari pandangan Kang Yogi sendiri sepenting apa gitu mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana yang nggak nyita waktu banyak, dan mungkin pandangan Kang Yogi tentang kalau digital marketing itu tetap penting meskipun dirasa saat ini belum penting gitu Kang untuk kayak orang-orang kayak saya gitu Kang. Gitu sih Kang. Oke. Terima kasih Kang. Siap. Oke. Mau ditampung dulu atau saya langsung jawab? Boleh langsung Sampai jawab. saya nyari materi. Oh, Apa? kalau enggak, kalau sambil nyari materi boleh si Aldi dulu tanya. Boleh. Ya, ini dari Aldi, bagaimana cara digital marketing untuk pengembangan komunitas ya? Oh, siap. Oke. Boleh, satu lagi dulu sambil nyari. Ya, ada lagi buat teman-teman yang lain. Ada lagi? Ada? Kayaknya dua itu dulu aja, Kang. Oke, siap. Oke. Ya, saya tanya dulu nih, boleh nggak kita ngobrol, Hanzis? Kita ngobrol. Ayo, Hansis. Oke. Kita ngobrol ya, open mic ya kalau bisa ya. Nih, supaya nanti jawabannya muncul dari Hanzis sendiri. Oke, boleh. Kang lagi di jalan, mungkin beberapa menit lagi kali nggak? Kayak Oh, berapa gitu. detik lagi? Berarti siap. Oke, nanti Kali dulu. Siap. Oke, saya coba jawab nanti kalau misalkan ada kemungkinan kita ngobrol ya. Jadi begini, kita perlu tahu dulu nih, contoh ya, teman-teman kan kuliah itu sebenarnya tujuannya apa aja sih selain daripada lulus ya? Selain daripada lulus, setahu saya, ini saya ketika di kampus karena saya juga dunia kampus sudah lewat gitu ya. Ketika saya tanya teman-teman saya, mereka tuh keinginannya selain dari lulus kuliah itu gimana caranya menambah skill, betul ya? Menambah skill, kemudian bisa berbisnis, berkomunitas, bahkan kalau dia punya keinginan sangat
sangat besar untuk mengelola jaringan gitu ya, sehingga nanti bermanfaat untuk dunia kerjanya, itu dia sangat sangat konsen terhadap itu gitu. Nah, ibaratin gini, saya ngasih apa ya, simulasi yang mudah. Katakan lagi gini, kalau kita bicara jaringan aja, dengan kita tanpa digital marketing, untuk bisa mendapatkan 2 orang dalam satu hari, untuk satu hari kita mendapatkan jaringan tanpa digital marketing itu 2 orang. Tapi kalau menggunakan digital marketing, itu bisa 50 orang. Bisa kebayang maksudnya? Gitu ya. Jadi artinya ada multiplication gitu ya. Ada penggandaan dari kita menggunakan digital marketing. Artinya mungkin belum merasa perlu karena tadi dari sisi keseharian kita juga belum tahu digital marketing itu sebenarnya keuntungannya untuk apa. Yang saya pahami, seseorang itu akan tertarik kalau sudah punya aha momennya gitu. Bayang ya, aha momennya. Contoh sederhana, saya mengelola selling digital marketing. Saya tidak pernah terpikir mengajak orang itu sehari bisa 20 atau 30, saya tidak pernah terpikir. Tapi menggunakan digital marketing, kalau kaitan sama komunitas ya, nanti saya juga cerita juga tentang komunitas, itu 180 orang. Kebayang nggak? Itu cuma menggunakan Instagram saya. Instagram saya. Apakah dibangun sejak awal? Ya dibangun tentunya, namanya proses ya gitu ya. Jadi coba kalau kita bicara kuantitas dari apa namanya, dari 20 ke 180 itu kan sangat tinggi gitu. Nah, itu keuntungannya kalau secara personal. Secara komunitas, menarik orang-orang ke komunitas itu sangat sangat cepat. Itu yang pertama. Kemudian branding itu ukurannya adalah keterlihatan seseorang atau jangkauan. Kalau konvensional, teman saya nih ada, ya saya mengelola beberapa klien juga lah. Itu kan dia minta layanannya adalah desain, postingan gitu. Tapi dia tidak melakukan spreader, tidak melakukan aktivitas digital marketing yang lain gitu. Tadilah ada konten creation-nya saja gitu, konten creation-nya saja, tapi tidak memikirkan spreader-nya. Padahal sudah melakukan digital marketing di satu aspek gitu ya. Ketika aspek yang lainnya tidak dilakukan, itu juga perbedaannya sangat 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 kontras gitu ya. Dia followersnya pada waktu itu cuma 10 gitu ya. Dengan adanya content creation, desainnya diperbagus, akhirnya nambah naik. Tapi spreadernya tidak dilakukan, ya naiknya cuma dikit. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan, itu besar. Nah, itu dari sisi komunitas atau branding komunitas, menarik orang. Terus kemudian lagi dari sisi ini, dari sisi pengaruh kita kalau ingin menyampaikan tugas. Menyampaikan tugas biasanya kan mengkondisikan orang itu di grup agak susah gitu ya. Sebenarnya itu ada tekniknya. Mengkondisikan orang, atau gini, ketika kita jadi MC nih, contoh jadi MC, gimana caranya supaya atau ketika mentoring lah, teman-teman biasanya mentoring, ada pertanyaan, biasanya tidak ada, betul ya? Gitu ya. Contoh yang sekarang aja. Sebenarnya itu ada tekniknya, itu kaitannya sama digital marketing juga, supaya orang akhirnya merespon apa yang kemudian kita berikan gitu. Sebenarnya teori-teori digital marketing itu kebanyakan dari teori konvensional, ada neural language programming, persuasion strategi. Contoh sederhana gini, saya selalu bilang dalam dunia per-MC-an gitu ya, saya juga kadang nge-MC gitu ya, saya bilang, teman-teman ada pertanyaan, kalau ada dipersilahkan gitu. Krik 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 krik, saya cuma bilang kayak gini, ditunggu 1 menit. Setiap orang harus memberikan pertanyaan. Kalaupun tidak ada pertanyaan, silahkan memberikan tanggapan atas materi saya. Wajib. Kira-kira semuanya akan berbicara atau tidak? Nah, berbicara kan? Bener nggak, Kang Adit ya? Nah, itu sebenarnya itu teknik-teknik konvensional sebenarnya. Teknik-teknik konvensional yang kemudian kita konversi ke dunia digital. Gitu. Nah, itu menurut saya itu ada manfaatnya. Nah, ini saya baru ceritakan, bisa jadi teman-teman tadi belum tahu manfaatnya apa. Nah, saya ceritakan sehingga bisa jadi setelah cerita ini merasa ada manfaatnya. Kemudian lagi dari sisi penjualan produk. Saya ingat banget pertama kali belajar digital marketing itu 2017.
sebenarnya saya sudah melakukan digital marketing itu 2016, tapi saya tidak tahu istilahnya apa gitu. Sampai akhirnya, oh ternyata saya belajar digital marketing. Jualan lah, jualan sweater rajut. Jualan sweater rajut itu 3 bulan sebelum belajar digital marketing. Oh sorry, jualan sweater rajut sebelum belajar digital marketing. Katakanlah belajar digital marketingnya Juni, berarti saya belajar tuh udah dari Januari gitu ya. Sorry, saya sudah jualan dari Januari, tapi belajar digital marketingnya Januari. Maaf, jualannya Januari, belajar digitalnya Juni. Berarti kan udah jualan ya, betul ya. Nah, kemudian saya belajar 3 bulan, tapi nggak praktek. Juni, Juli, Agustus, gitu ya, nggak praktek. Akhirnya apa? Ketika kemudian dipraktekkan di bulan Oktober, katakanlah Oktober gitu ya, saya menyesal. Gitu. Saya dapat order, menyesal kenapa? Karena saya dapat order sekali waktu itu pernah 1 juta gitu, 3 juta malah, 3 juta. Kebayang nggak maksudnya? Dengan digital marketing, dan itu menggunakan waktu-waktu sisa saya. Jadi waktu itu belum tertarik kan, belum tertarik, namanya belum tertarik, seadanya gitu. Ya sama kayak tadi, Kang, saya kan waktunya terbatas, banyak apa namanya, tidak menyempatkan, kemudian apa eh, belum tahu khasiatnya apa lah kalau obat mah begitu. Tapi ketika kemudian saya ya sama saat itu di 3 bulan itu saya masih merasa ya belum ada manfaatnya. Saya coba aja nyambil gitu. Ya akhirnya ya tadi closing 3 juta bayangin gitu. Dan teman saya contoh juga ada namanya Kang Rizky di dunia properti 3,5 M closingnya jualan properti lewat Instagram dan pekerjaannya untuk jualan sweater rajut sama jualan properti sama ngurusin organisasi dengan cara organik itu sama aja, tapi tergantung marginnya gitu ya kalau bicara bisnis. Nah gitu Kang Kang Rehan Aziz, jadi mungkin belum belum ini gitu ya. Makanya kita perlu tahu dulu nih Kang Aziz nih konsennya ke depan mau ngapain, membesarkan organisasi kah, membesarkan bisnis kah dan seterusnya. Nah saya cuma bisa katakan gini, dengan kualitas offline Kang Aziz yang 1 jam itu bisa menghasilkan 20, kalau 1 jam dibersamai dengan digital marketing itu bisa menghasilkan 100. Bisa bayang nggak maksudnya? Gitu. Seperti itu. Mangga kalau ada tanggapan dari Kang Aziz dipersilahkan atau dari MC. Mau nanggapin dikit boleh deh Kang? Boleh. Iya, oke. Kebayang sih Kang kalau misalkan manfaatnya kayak nyebarin manfaat lebih banyak lagi gitu Kang ya. Betul. Kalau misalkan apa ya, lebih ke tips itu kali Kang ya. Kalau saya kan biasanya gitu sih Kang, misalkan dulu buka Instagram nih, mau ngepost sesuatu aja bisa berjam-jam gitu Kang mikirnya. Nah, saya udah bosen mikirnya. Ya mikirnya gitu. Jadi kayak apa ya, ngalokasiin waktu terlalu lama untuk itu. Gimana sih Kang biar efektif gitu Kang? Waktunya sebentar, cuman idenya bisa kekumpul, tapi kegiatan lain itu juga bisa tetap jalan gitu Kang. Siap. Jadi kalau menurut saya bukan tentang waktu lamanya, tapi seberapa hasil yang ingin didapat. Karena kaitannya dengan berapa lamanya waktu itu kan ini ya, Flywatch. Tahu Flywatch? Nggak tahu Kang. Apa tuh Kang? Jam terbang, Flywatch. Oh. Jadi cepat atau tidaknya itu Flywatch ya, maksudnya jam terbang kita gitu. Sebenarnya gini, bisa jadi kejenuhan, ya saya sebut kejenuhan lah, atau merasa, kayaknya gue kalau memberikan waktu yang begitu banyak untuk digital marketing, waktu yang lain itu tersita, sehingga bisa jadi fokusnya itu memang bukan di digitalnya gitu ya, karena bisa jadi digitalnya itu belum menghasilkan gitu. Tapi kalau kita sudah punya tujuan, kayak saya nih contoh aja, bisa dari dulu ngulik gitu ya, ngulik gimana caranya. Ya kalau bicara personal branding atau branding komunitas, saya dulu mendambakan gimana caranya Instagram saya viewersnya 1 juta gitu. Kebayang ya, 1 juta. Terus kemudian bagaimana bisnis saya besar gitu lewat digital marketing. Artinya apa? Semua kemampuan saya dicurahkan untuk itu semua gitu. Nah, ternyata kemudian ketika dicurahkan dan itu hasilnya betul ada, sampai Instagram saya
pernah viewersnya 1 juta. Tapi setelah itu udah nggak lagi, karena cuma pengen tahu aja, pengen tahu aja gitu. 1 juta tuh gimana sih rasanya, oke gitu gitu. Dan itu sudah terrealisasikan. Terus di bisnis juga gitu. Dari yang penjualannya tadi Sweeter Ajut menjual cuma harga apa namanya profitnya cuma 100.000 gitu ya, akhirnya pernah menjual itu sampai harganya belasan juta gitu. Nah, artinya apa? Bukan tentang soal gimana caranya kita mengalokasikan waktu sedikit tapi efektif, enggak. Tapi itu tergantung akhirnya teman-teman mau dapatkan apa gitu. Ketika ternyata waktu yang digunakan untuk mengelola konten itu lama dan hasilnya besar, saya yakin akan mau juga. Nah, kalau untuk masa transisi ini berarti kan saya ngelihat fokus Hanzis juga belum sampai akhirnya apa yang kemudian didapatkan ke depan kan, betul ya? Betul kayak gitu ya. Hanya gimana caranya manfaat lebih besar gitu. Tapi kalau saran saya itu tadi Flywatch, dalamin dulu digital marketing tuh sebenarnya keuntungannya kalau dipelajari apa sih, atau organisasi apa yang kalau kemudian kita dalami digital marketingnya, dia bisa meningkat gitu. Sehingga nanti nggak fokus pada seberapa lama gitu, tapi nanti hasilnya mau gimana sih gitu. Kalau saya sih gitu sih, gitu. Gitu. Ya inilah mungkin pelan-pelan kalau ditanya pada kondisi Hanzis itu harus ngapain, kalau menurut saya tentukan dulu tujuan bermedia sosialnya mau ngapain. Kalau udah ketahuan nanti jam lama dan sebentar itu ngikutin. Jam lama sebentar. Saya kadang ya bikin konten itu waktu itu sampai 1 juta viewers itu. Kalau kaitannya sama viewers ya, kalau branding ya. Eh, saya itu ngulik kadang bikin konten itu 3 jam sehari atau 4 jam. Bayangin, cuman bikin 1 menit tuh. 1 menit konten itu kata saya lama banget ya. Nah, sampai akhirnya 1 bulan saya jalani bener 1 juta viewers dan habis itu saya selesai. Sebenarnya selesainya bukan karena apa-apa ya, karena kesibukan. Yang kedua, Instagram saya diblok selama 7 hari. Jadi saya udah malas sudah gitu. Jadi sebenarnya saya bukan tipe orang yang ngurusin ngurusin Instagram personal saya. Saya kebanyakan ngurusin Instagram orang lain. Jadi waktu itu karena ada ini aja tantangan. Kang Ogi, ngapain sih Akang nih ngurusin Instagram orang lain? Instagram sendiri atau dipikirin. Akhirnya saya coba 1 bulan, bener. Viewersnya 1 juta, terus akhirnya udah karena diblok. Nah gitu. Jadi perlu tahu hasil akhirnya seperti apa, gitu. Olah lebih soal. Atur nuhun Kang, terjawab banget. Siap. Oke, Mangga. Yang tadi ya, yang selanjutnya ya, Kang Radit. Siapa tadi pertanyaan selanjutnya siapa? Kang ini ya, yang tentang bagaimana caranya mengembangkan komunitas. Ya sedikit cerita aja. Komunitas yang saya kembangkan itu beberapa komunitas gitu ya. Saya cerita tentang ini deh, sharing digital marketing. Jadi sharing digital marketing itu pada awalnya adalah keperluannya untuk bisnis saya. Gimana caranya saya menggrab klien-klien saya gitu ya. Tapi akhirnya jadi komunitas. Waktu itu saya kerjakan sendirian, orang taunya itu sama tim gitu ya. Saya coba mengembangkannya sendirian. Dengan teknik tadi, funnel marketing, dari awareness, interest, desire, dan action, itu saya bisa mengumpulkan 500 orang. Artinya 500 orang tuh biasanya dikerjakan oleh sekian tim, bukan sekian tim, oleh satu tim dengan jumlah orang yang katakanlah 10 gitu, atau bahkan kadang 10 juga susah gitu ya. Saya cuma mengerjakan dengan sendirian, karena saya tahu polanya. Nah, maksud saya adalah bagaimana cara mengembangkan komunitas, langsung aja merujuk ke funnel marketing tadi. Gitu. Kita melakukan awareness dengan cara sering share konten, bikin aja kontennya, kemudian lakukan interest sama D, proses interest dan D itu kita berikan sesuatu kepada mereka yang gratisan, yang akhirnya bisa menggrab mereka masuk ke komunitas kita. Habis itu di akhir, di action, lakukan pendaftaran. Kalau kaitannya dengan mendapatkan member. Gitu, karena urusan digital marketing mah saya kira gimana caranya produk terjual, gimana caranya orang daftar ke member, gimana caranya orang ikut beasiswa BMBRI. Kalau itu dilakukan, insya Allah kalau tujuan akhirnya adalah kuantitas yang banyak, itu bisa dilakukan gitu ya. Ini mohon maaf kita bicaranya kuantitas karena memang digital marketing ya selain kuantitas apalagi ya gitu. Kalau kualitas mah itu bagiannya SDM lah. Saya ngerti itu tapi saya nggak bahas itu karena ya kita lagi bahas tentang digital marketing.
Gitu teman-teman. Wallahualam bishawab, itu jawaban saya. Mangga dikembalikan ke MC. Mana nih MC-nya? Nadif kayaknya masih mute ya. Oke. Kalau gini mau dilanjut ke yang Instagram. Oh ya, boleh. Yang Instagram Ya, ini ya. ya, yang khusus untuk jualannya ya. Ini ntar saya tadi nemu, cuman kemana nih? Ini jam terbang tinggi. PPT-nya udah banyak banget. Sorry. Ini wah kelihatan nih sama Raka nih. Ntar ya, saya lupa naruhnya di mana ya. Oke deh, saya ini aja ya, karena ini sederhana sih, tidak terlalu panjang. Eh, saya buat aja di slide baru. Eh, oke. Sudah terlihat? Oke, siap sudah. Nah, ini kalau tadi gaya konten creator ya teman-teman, gaya konten creator. Jadi fokusnya adalah bikin konten sebagus mungkin, kemudian di packaging, kemudian disebarkan gitu. Itu tipenya konten creator, yaitu termasuk digital marketing juga. Tapi ini ada yang menarik di digital marketing itu. Jadi dulu sempat saya diminta untuk ngelola satu tim ya, tim digital lah gitu untuk keperluan branding. Tapi saya bukan orang media, kan biasanya konten creator itu orang media ya. Sampai akhirnya orang-orang mempermasalahkan saya gitu. Mempermasalahkan maksudnya gini, bukan orang media kok diangkat orang media. Saya nggak cerita, saya punya media juga sebenarnya, tapi tidak dengan kaidah permediaan. Kalau permediaan itu kan ada ini ya, ada orang-orang jurnalistik. Saya kebetulan ngerti tentang jurnalistik karena saya pernah di satu komunitas yang itu bahas jurnalistik. Kemudian adik saya juga orang jurnalistik, sering diskusi ya, kayak buat cover site apalah itu yang dua sisi. Kemudian kalau di Islam itu ada tabayun, kalau di sana ada konfirmasi dan seterusnya gitu. Orang bertanya-tanya, loh kok bisa ya orang non media tapi membesarkan media. Ternyata ini yang menarik setelah saya dalami di dunia permediaan dan dunia digital. Jadi ada bedanya tuh tadi, konten creator tuh tadi ya yang saya sebutin. Nah, satu lagi ada digital marketer murni yang itu tanpa konten, tanpa ide yang gimana gimana gitu ya, bisa melakukan branding yang artinya branding kalau ukurannya followers itu bisa besar, dan kemudian kalau ukurannya jualan itu bisa melakukan penjualan ya lebih daripada sekedar konvensional gitu. Nah, ini saya akan bahas ya optimalisasi Instagram organik seri kedua. Jadi kalau tadi konten creator, ini digital marketingnya, pure digital marketing gitu. Tanpa konten creator tuh maksudnya tanpa konten sekalipun ini bisa dilakukan. Nah, ada tiga bahasan. Yang pertama adalah bukan tiga bahasan ya, dua tujuan. Yang pertama adalah bagaimana Instagram kita dicari banyak orang. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Ini caranya sederhana kok. Cuman ya gitu, digital marketing itu sebenarnya sudah bertebaran di YouTube, di mana gitu ya. Cuma memang harus terstruktur gitu ya, harus terstruktur supaya apa? Supaya tahu mana yang kemudian kita perlu lakukan, mana yang enggak gitu. Karena enggak semuanya kita lakukan ya. Contoh misalkan tujuannya untuk menjual
menjual, tapi kita pahamnya tentang content creation aja, bikin konten aja, nggak tahu teknik jualannya, akhirnya ya nggak dapat tujuan akhirnya gitu. Nah, di dunia digital tuh setahu saya gitu ya, semua bertebaran di dunia per-YouTubean, sampai hal-hal yang expert gitu ya, hal-hal yang expert, katakanlah Facebook Ads itu ada 3 level, yang level ketiga itu beredar di YouTube. Tapi karena kita tidak mengerti 1 dan 2-nya, ya tujuan penjualan di Facebooknya nggak dapet gitu. Gitu. Nah, balik lagi ke optimalisasi Instagram nih, saya coba kasih kurikulumnya. Ini objektifnya dan tujuannya adalah bagaimana Instagram kita dicari banyak orang, dan yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Nah, ini cuma 2 ini bahasan selanjutnya gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana Instagram kita dicari banyak orang, gitu ya. Saya coba ingin ngasih ilustrasi ke teman-teman nih. Coba teman-teman bayangkan apa namanya, pasar baru. Mungkin ada yang sudah ke pasar baru atau belum ya. Kalau yang belum, saya definisikan pasar baru. Pasar baru itu adalah satu satu gedung, gitu ya, berlantaikan 10 katakanlah gitu ya. Berarti lantai 1 sampai 10, dan satu lantai itu memiliki berbagai kios gitu. Katakanlah kiosnya adalah 20. Berarti kalau total semuanya berarti ada 20 kali 10 lantai. Ada 200 kios di dalamnya. Pertanyaannya, kalau kiosnya masih kosong dan banyak orang yang ngincer di kios tersebut, dan sudah pasti, kira-kira kalau teman-teman jualan kaos atau jualan baju, teman-teman akan menyewa kios di lantai 1 atau di lantai 10 atau di lantai 5. Kira-kira teman-teman akan menyewa kios di lantai mana dan kios nomor berapa. Jadi katakanlah satu lantai itu 1 sampai 20 kiosnya, itu ada urutan tuh dari depan, urutan pertama sampai urutan ke-20. Nah, kalau saya tanya nih, yang on, mangga bersuara open mic gitu ya. Kira-kira mau di lantai berapa? Tanpa ada aspek ini ya, tanpa ada aspek misalkan di lantai 10 ada food court, nah itu beda lagi. Itu kita tiadakan dulu. Kira-kira mau di lantai berapa? Boleh chat juga boleh. Itu kata Kak Reka lantai 1, nomor 1. Kenapa pilihannya lantai 1 nomor 1? Waduh, ini harusnya yang lain yang ditanya nih. Coba Reka jawab ya. Ayo. Supaya langsung kelihatan, memastikan diri orang lihat. Oke, siap ya. Nanti saya kalau ada uangnya. Nah, ini pokoknya kita nggak bicara aspek ada uang, ada food court, ada sesuatu yang ada sesuatu yang menjadi magnet dan seterusnya ya. Terlepas itu semua, betul. Semuanya akan sepakat sebenarnya, walaupun yang lain nggak bersuara, tapi saya yakin semuanya akan bersepakat. Kita akan menaruh dagangan kita di kios pertama dan lantai pertama gitu. Karena apa? Karena tadi batasan saya bukan batasan saya. Saya memberikan satu kalimat bahwa pasti akan rame gitu. Ya otomatis yang akan dikunjungi pertama kali adalah lantai 1 kios pertama gitu. Nah, kalau kita bicara Instagram marketing itu kan konvensionalnya tuh. Nah, Instagram marketing dioptimalkan bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menempatkan Instagram kita di nomor pertama pencarian. Kebayang habis ini? Bayang ya? Contoh, saya punya, saya dropship, langsung aja lah disebutin ya. Saya dropship ke satu toko untuk jualan sweater, namanya Gomuda. Gomuda ya. Saya dropship ya. Dropship. Nah, tapi saya bikin akunnya adalah jual. Saya masih ingat nih, kalau teman-teman cari, silahkan cari di Instagram, jual sweater rajut pria. Ini cari aja. Pasti saya urutan pertama. Tapi saya nggak tahu ya, ini udah lama nggak saya optimasi ya. Cuma itu salah satu contoh. Jual sweater rajut pria. Kira-kira orang akan familiar mana? Gomuda atau
jual sweater rajut pria. Nah, ini saya tanya lagi. Jual sweater rajut pria. Kenapa? Kenapa? Ya, biasanya kita buka search Instagram tuh apa yang kita cari gitu. Bukan Oke. brand biasanya. Siap. Kalau sama toko sweater, mana yang paling banyak dicari? Mungkin toko ya. Kayak toko ya kalau gitu. Oke. Nah, ini penting ya. Jadi strategi pertama supaya toko kita berada di atas gitu ya pencarian. Kalau di dunia konvensionalnya cepet-cepet daftar, betul ya begitu ya? Cepet-cepet nyewa, booking, atau kalau bahasa propertinya NUP, nomor urut penyewaan kalau nggak salah kalau di properti gitu. Cepet-cepet ngasih DP lah gitu. Konvensional. Tapi kalau di dunia digital, cepet-cepet nyari satu kalimat yang itu banyak orang cari ketika kita pergi ke search engine, baik itu di Instagram ataupun Google, gitu. Nah, mana nama yang paling bagus? GoMuda, jual sweater rajut, atau toko sweater rajut? Nah, ini perlu dianalisa, gitu. Jadi kalau kita bicara dunia digital, nggak bisa sesuai dengan prasangka kita, gitu. Walaupun Allah bersama prasangka kita, gitu. itu tidak berlaku, gitu ya. Tapi kita perlu ngecek di Google atau ngecek di Instagram. Cara ngeceknya gimana? Ada toolsnya namanya Google Trends, gitu ya. Ngeceknya namanya Google Trends. Ini saya pengen contohkan sebenarnya. Saya coba contohkan ya. Kita coba ke Google Trends. Ini saya lagi buka Google Trends-nya ya. Tunggu ya, sebentar. Oke. Sudah terlihat? Oke ya. Ini saya coba contohkan ya. Toko sweater rajut. Enter. Kita bandingkan sama jual sweater rajut. Oke. Kita ganti, jangan toko. Beli sweater rajut. Oke. Ya, gitulah. Intinya kita bersudut pandang dulu nih. Sudut pandang sebagai customer. Kira-kira kalau kita produknya sweater rajut, orang akan ngetikkan apa di Google atau di Instagramnya. Nah, tiba-tiba di kepala ada toko sweater rajut, jual sweater rajut, beli sweater rajut, dan seterusnya. Nah, itu inventarisir dulu aja, kita tulis. Nah, kita cek di Google Trends. Nanti kita bandingkan. Nah, ini bisa kelihatan. Warna biru menandakan apa nih? Beli sweater rajut. Oke. Kalau ini merah. Nah, berarti kalau merah, ini tandanya ada pengunjung. Ada yang nyari. Nah, kalau udah ada yang nyari, masukin ke nama akun Instagram. Mana tadi? Nah, jadikan email, jadikan nama akun, jadikan URL. Nah, gitu. Paham sampai sini? Gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya, sesederhana itu. Jadi buat emailnya, buat nama akunnya, jadikan apa namanya? Jadikan URL-nya. Supaya kayak konsepnya gini, konsep search engine itu seperti Ctrl F. Kebayang? Ctrl F. Find. Jadi dengan kita makin banyak menginputkan apa kalimat-kalimat yang sudah kita riset, istilahnya tadi keyword research ya, kita meriset, itu akan semakin ketika orang mencari itu semakin di atas gitu. Ketika orang cari pasti yang muncul kita duluan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, masukkan ke bio. Nah, bio itu ada cara penulisannya. Gitu ya. Nah,
Kita coba masuk ke Instagram ya, Instagram saya, Instagram. Kelihatan nggak teman-teman? Belum ya? Belum sekarang. Ini sebenarnya workshop yang kayak gini tuh 1 hari sebenarnya. Cuman kita padatkan 2 jam atau 3 jam nggak masalah lah. Kita coba ya, gitu. Mana tadi? Oh, sorry. Nah, ini kan ya urutan pertama tuh jual sweater. Baru jual sweater aja muncul seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita klik jual sweater rajut pria, ini hasil riset ya. Jadi teman-teman ngerisetnya itu, nah ini. Nih, bio-nya itu harus ada kalimat jual sweater rajut prianya. Tadi kan kita kata kuncinya di otak kita itu jual sweater rajut pria dan seterusnya. Nah, ini kalau di riset, hasil risetnya itu dimasukkan ke sini. Nah, ngerisetnya tulis aja jual sweater rajut pria. Nah, ini kan banyak tuh. Jual sweater rajut pria, jual sweater rajut pria Medan. Nah, semua yang ada di sini yang relevan dengan produk kita masukkan ke bio. Nah, ke sini. Nah, cara menulisnya jual sweater rajut pria, terusnya kan ada lagi jual sweater rajut cowok. Nah, kalau sudah beririsan nih kayak ini jual sweater rajut sweater rajut nih yang beririsan nggak usah ditulis lagi, langsung koma aja. Jual sweater rajut pria, koma, jual sweater rajut cowok, koma, jual sweater rajut polos. Oke, sampai sini paham ya? Nah, udah habis itu isi dengan ini link WA. Nah, kalau sudah posting aja biasa. Nah, maksud saya tanpa content creation, saya itu foto cuman copy aja, ngopi dari Gomuda yang punya. Nah, ini tuh sebenarnya Gomuda yang tadi adalah partner saya gitu. Karena produknya bagus, saya tinggal repost aja. Bisa kebayang nggak sampai sini? Jadi tinggal repost, update setiap hari, udah. Nah, gitu teman-teman. Sehingga kalau udah postingannya udah sekian ratus atau kayaknya 30 atau berapa gitu ya, insya Allah nanti akan ketika di pencarian akan di pertama. Dan plus tambahan, kan biasanya, Kang, hashtag berpengaruh nggak? Nah, ini saya jelasin. Hashtag juga berpengaruh. Teman-teman silahkan di riset juga sama. Cara ngerisetnya gimana? Cari aja riset aplikasi atau web periset hashtag. Nah, gitu. Jadi ini ada banyak nih, ada toolsnya, ada riset hashtag. Nah, misalkan kita ambil keyword tool. Kita coba keyword tool ya. Set. Apa ya? Tadi sweater. Enter. Oke, teman-teman. Kebayang? Kelihatan semua nih. Jadi udah aja masukin aja. Nah, ini hashtag-hashtag ini tuh bermanfaat nih kalau kita kemudian pakai. Jadi ini tuh memicu Instagram supaya konten kita berada pada hashtag ini. Kalau konten kita berada pada hashtag ini, saya tanya aja ke teman-teman, ke Radit aja. Radit biasanya kalau nge-explore itu di pencarian atau di hashtag juga? Ya, kadang-kadang sih di hashtag. Oh, kadang-kadang di hashtag. Artinya logis nggak kalau kemudian foto kita ternyata udah di hashtag tersebut dan akhirnya orang ngeklik terus kemudian beli dari apa yang kita lihat. Logis nggak? Iya, logis. Logis kan ya? Nah, gitu. Seperti itu. Atau teman-teman, atau gini, atau saya punya tools lagi. Ini tadi tools gratisan atau tools berbayar nih. Pakai namanya Viral. Gitu ya. Ini saya cuma pakai Viral itu. Nih ya, saya coba searching nih. Sweater. Nah, itu bisa kebayang nggak?
Bisa muncul hashtag-hashtag ini. Dan ini sekalinya posting pakai aplikasi ini itu bisa nyebar ke puluhan bahkan ratusan Instagram orang lain. Bisa kebayang nggak? Jadi kalau untuk memviralkan sesuatu, kalau pengen viral, itu bisa pakai tools-tools gitu. Nggak hanya ini sih, masih banyak toolsnya lah gitu. Nah, itu bedanya digital marketer sama content creator. Jadi tanpa perlu konten nih, cuma repost aja itu bisa viral gitu. Tapi yang saya sarankan kalau ingin originalitas dan seterusnya itu ya kita jadi content creator bisa buat. Bisa nggak Kang Ogi kayak gitu? Ya bisa. Ya itu yang tadi yang saya ceritakan gitu. Gitu. Nah, itu cara gimana bagaimana Instagram kita dicari banyak orang gitu ya. Nah, tambahan lagi. Coba bayangkan kalau teman-teman gini, tadi Sweater Rajut ya, saya nulis Sweater Rajut. Sorry, jual Sweater Rajut ya. Jual Sweater Rajut. Ya. Oke. Tadi saya ngelihat ada 2 ya punya saya di atas. Ini karena history jadi kehapus. Nih, saya nanya nih ke teman-teman. Misalkan gini, teman-teman jualan Sweater Rajut di toko 1 di toko Pasar Baru, di toko pertama, di lantai pertama. Ternyata teman-teman itu punya duit banyak. Habis itu teman-teman bikin atau beli atau nyewa 10 kios. Itu Sweater Rajut semua. Cuma beda logo aja. Satu logonya Gomuda, yang satu lagi Patricia atau apalah gitu ya. Atau brandnya adalah A B C D F G H I J sampai J gitu. Kira-kira kalau ada orang masuk ke lantai pertama, kios pertama dan kemudian bosen melihat tipenya kurang bagus, kira-kira pindahnya ke lantai 2 ke kios pertama atau kios kedua lantai 1? Kios 2 lantai 1 dulu. Oke. Ternyata itu punya kita ya. Habis itu di kios selanjutnya pindah lagi bosen, kios kita juga. Pasti terus kan kayak gitu kan. Nah, logikanya sama. Kalau teman-teman mau cepat dapat 10.000 followers gitu ya. Kalau misalkan pengen dapat ya. Ini kaitannya bukan content creator. Ya pilihannya adalah bikin 10 akun gitu. Bikin 10 akun, masing-masing 1.000 followers kan cepet tuh. Betul ya? Tapi kalau logikanya bukan penjualan, kalau logikanya bukan penjualan, jangan naon 10.000 followers kalau tidak menghasilkan penjualan, betul ya? Tapi di sesi yang selanjutnya nih, kita akan bahas tentang bagaimana meningkatkan penjualan. Jadi 10.000 followers itu customer kita. Nah, itu bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi artinya untuk bisa menguasai pasar di digital marketing sederhana. Mana tadi? Nah, teman-teman bikin 10 akun gitu. Supaya ketika bosen ke teman-teman gitu ya, ke akun selanjutnya, akun selanjutnya, akun selanjutnya, akun selanjutnya. Caranya gimana? Sama kayak tadi caranya gitu. Sesederhana itu. Bikin URL-nya dan seterusnya sesuai dengan kata kunci. Tadi saya bilang kata kuncinya pikirkan aja kira-kira orang akan nulis apa gitu. Atau ngetik aja ke Google jual Sweater Rajut, nanti yang muncul apa gitu. Itu salah satu rekomendasi dari Google gitu ya. Seperti itu. Nah, cara meningkatkan jualan gimana? Oke, langsung aja praktek. Cara meningkatkan penjualan tadi supaya banyak. Tadi di istilah konvensional, marketing konvensional ada namanya covert selling atau direct selling. Direct selling. Ini mohon maaf nih kalau ada orang marketing, saya salah pengistilahan. Tapi yang saya tahu itu ya, direct selling itu ngetuk pintu. Kan dulu mah gitu ya, jualan motor, ketuk pintu, kemudian Bapak, saya mau menawarkan sesuatu, kira-kira misalkan dari 10, mungkin nggak sih closing 1? Mungkin kan ya? Mungkin aja, karena kita tawarin secara langsung. Sama kayak beasiswa YBM BRI, saya yakin juga ada yang ditawarkan, bro, mau ikut nggak? Saya termasuk korbannya soalnya gitu ya. Saya termasuk korban jadi seperti Reka, kalau Reka kan S2 ya, jadi pendamping, saya juga termasuk jadi korbannya. Itu korban yang ditawari, Kang, ada beasiswa mau ikut nggak? Gitu. Nah, konsepnya sama, di dunia digital juga bisa seperti itu. Direct selling. Caranya gimana? Tahu FTF teman-teman, follow to follow, tahu? Kan ada yang followingnya banyak, followersnya dikit, ya gitu. Nah, itu sangat efektif teman-teman melakukan direct selling. Kata orang gini, wah gila, followingnya lebih banyak, nggak kece gitu ya, gengsi saya melakukan itu. Saya kasih 2 pilihan,
lebih baik following-nya banyak, lebih baik followers-nya banyak tapi nggak ada closing itu penjualan, atau lebih baik mana, followers-nya banyak tidak ada penjualan, atau following-nya banyak, followers-nya dikit tapi ada penjualan? Yang penting penjualan. Mending ada Oke ya. Nah ini saya coba arahkan jadi logika bisnis ya. Jadi lebih baik penjualan yang banyak gitu. Nah banyak juga yang bertanya-tanya, Gi, kok followersnya dikit tapi bisa penjualannya? Iya tuh, karena ya tadi tertargetnya. Caranya tertarget gimana? Sederhana teman-teman. Kita punya akun jual sweater Rajut. Cari aja di sini sweater. Nah otomatis ada nih set jualan sweater. 27.000 ini konsepnya adalah dia endorse dan seterusnya, jadi bisa besar. Pertanyaannya, kalau followersnya dulu 27.000, atau gini lah, kita cari yang komentarnya banyak, bentar ya. Sweater. Ini saya kasih logika lagi ya. Sweater Rajut. Nah ini nih kurang bagus nih. Kalau likes-nya dikit, terus nggak ada yang komen, mana ya? Kita coba contoh, Go Muda lah. Misalkan ini akun orang lain ya. Kok nggak ada? Nah ini. Misalkan akun orang lain ya, karena nanti kalau kita ibaratin ini akun diri sendiri kan, kita jualan marginnya 100.000 atau 50.000 kan kalah sama mereka, bener nggak sih? Bener ya. Misalkan ini akun orang lain, misalkan gitu ya. Jadi kita cari akun sejenis supaya target marketnya pas ya. Cari akun sejenis yang jualan sweater, lihat like-nya sama lihat komentarnya. Pertanyaannya nih, kalau misalkan dia nanya gini, berapa nih model pakai size apa, warna hitam, nggak ada min, ada nggak maksudnya? Kira-kira target market bukan? Iya, itu target market itu. Oke, kalau kita follow dan kemudian kita jualannya ke beliau, kira-kira gimana? Ya, ada Ada kemungkinan besar tertarik nggak? Iya, ada kemungkinan tertarik pastinya. Oke, ya balik lagi saya sampaikan. Lebih baik followersnya banyak nggak ada closing, atau followingnya banyak, followersnya dikit, ada closing? Followingnya banyak, ada closing. Oke, tambah lagi, lebih baik mana? Followersnya banyak, followingnya banyak, ada closing. Ya itu. Nah, gitu ya. Nah, oke, sip. Jadi cara berjualan. Nah, sebenarnya teman-teman nih kalimat tadi, saya tadi pakai teknik NLP sebenarnya, membuat sebuah pilihan supaya teman-teman milih harus itu. Nah, itu kalimat yang tadi saya sampaikan secara verbal, ini secara omongan, itu sebenarnya kalau di dunia digital itu hanya berbentuk tulisan saja. Dan itu yang bisa membuat orang itu terhipnosis kalau bahasa copywriting-nya. Bahasa NLP-nya terhipnosis. Atau terhipnotis sehingga dia mau menjawab pertanyaan saya dan mengatakan iya, iya, dan iya gitu. Kalau udah iya 3 kali, otomatis teman-teman masuk ke dalam perangkap saya. Sama, dalam dunia copywriting, itu sebenarnya pembicaraan kita sehari-hari kemudian dikonversi ke dalam dunia tulis-menulis gitu. Atau dunia digital. Nah, itu teman-teman 2 hal yang saya coba padatkan, yang seharusnya materi ini 4 jam sampai 6 jam gitu ya. Kalau 2 sih sampai seharian lah sebenarnya. Cuman saya sampaikan 3 jam karena permintaan. 2 jam ya, 2 jam sampai pertanyaan permintaan. Yang intinya optimalisasi Instagram itu bisa kita lakukan tanpa konten sekalipun. Yang akhirnya tujuannya berjualan. Bagaimana Instagram kita dicari banyak orang, dan selanjutnya adalah meningkatkan penjualan. Sip, itu saja. Wallahualam bishawab. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, teman-teman, masih ada sedikit waktu. Mari yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Ini saya menanggapi Hanzis nih ya. Katanya proven, iya, itu baru secuil, baru kulitnya daging gitu ya. Baru kulit yang tengah-tengah. Saya belum ngasih yang dagingnya banget gitu. Artinya apa? Artinya digital marketing itu teman-teman sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menebar kebaikan, menebar manfaat,
berbisnis juga bisa. Walau alam bisawab. Mangga dikembalikan ke MC. Ya, tadi kayaknya Aldi mau tanya lagi. Boleh, 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 boleh. Halo Aldi, mana dia? Ini Reza, Aziz, mantap-mantap aja nih. Ada apa nih? Boleh kasih tanggapan di apa yang di otak Aziz nih? Saya penasaran nih. Boleh, Hanzis? Saya pengen tahu apa yang ada di otakmu supaya yang lain dapat juga insight-nya. Oh, oke. Paling gini sih Kang, kayak tadi kan analogi dari Kang Yogi tuh kebayang gitu sih. Sebenarnya hal sederhana dan ya otak-otak bisnis banget gitu. Kalau di marketing, orang-orang yang emang tertarik sama dunia marketing gitu, jualan, itu benar-benar ini sih, benar-benar apa namanya, apa ya, bisa dibilang nggak ribet-ribet amat sebenarnya kalau misalnya kita analogi kayak gitu. Terus sekarang fitur-fitur buat nyari data gitu kayak tadi Google Trending itu kayak baru tahu juga kalau misalnya kita bisa nyari hashtag dan sebagainya gitu, ada beberapa fitur. Siap. Terus sama ini sih Kang, paling ya kan sebenarnya ya mungkin buzzer juga menggunakan hal yang sama gitu kali Kang ya, buzzer. Oh iya, karena kan saya koordinator buzzer. Oh enggak. Iya. Tolong mereka jangan dibuka ya. Enggak. Tanda. Lanjut. Iya gitu Kang, paling ya berarti kita punya tanggung jawab juga sebenarnya sih Kang, kalau misalkan kita ngeluh di media sosial banyak yang nggak benernya atau Nah, banyak itu negatif. betul. Ya kalau misalnya kita diem aja ya makin parah gitu sih Kang mikirnya. Siap. Nah, ini sudah mulai aha moment ya. Jadi saya dari tadi tuh menggiring supaya aha moment sehingga akhirnya tahu apa gitu. Nah, itu sebenarnya konsep NLP juga. Nah, itu tinggal dikonversi ke dunia digital, tinggal pakai copywriting dan seterusnya. Jadi artinya akhirnya apa? Punya kesimpulan. Sedikit banyaknya waktu kalau teman-teman tergantung hasil akhirnya mau ngapain dulu gitu. Nanti waktunya disesuaikan. Bahkan tadi saya cerita ketika Aziz bilang bahwa oh ternyata bisa di waktu-waktu senggang ya. Oh, sangat bisa gitu. Bisa dilakukan kapan saja fleksibel. Oke, nuhun. Iya Kang, makasih Kang ilmunya. Oke, sama-sama. Iya, teman-teman yang lain ada. Kalau nggak ada, aku mau tanya sih. Boleh. MC mas sebenarnya berpuasa, jadi bisa kapan aja. Kan sebenarnya banyak ya tempat-tempat untuk digital marketing kayak Facebook, terus sekarang juga yang lagi populer mungkin TikTok gitu. Bukan Kalau Signal ya? dari Bukan. Signal, Oh, gimana tuh? nggak tahu nih kayaknya nih. Itu lagi rame tuh. Nggak tahu. Oke, lanjut. Nggak tahu. Nah, sebaiknya sebenarnya mending fokus ke satu dulu kayak misalkan Instagram atau langsung nih semuanya kayak gitu kalau misalkan kita baru mulai gitu kan. Oke, siap. Saya ada dua perspektif nih. Sepanjang perjalanan saya 2012 sampai 2020. Waktu itu saya di kuliah berarti ya 2011 itu sampai 2020. Saya punya sudut pandang gini. Namanya fokus itu tergantung tujuan akhirnya gitu. Sehingga program-program atau kegiatan yang kita kerjakan itu sebagai cara saja. Itu perspektif saya. Jadi yang disebut fokus itu tergantung target apa yang mau dicapai, bukan seberapa banyak program yang kita fokuskan. Gitu. Itu banyak orang ngekritisi saya, tapi ini lagi-lagi pilihan ya. Setiap orang punya pilihan. Ada orang yang mengatakan bahwa kayaknya Kang fokus dulu Instagram, gitu ya, betul ya? Supaya menghasilkan, betul kan? Karena yang jadi tujuan adalah programnya atau caranya, gitu. Tapi saya sepanjang perjalanan itu cari pembenaran atas prinsip saya gitu. Pembenaran. Sebenarnya yang dimaksud fokus itu bukan bicara sebenarnya, bukan bicara tapi tujuan gitu. Saya mikir nyari siapa trainer, kan saya di dunia training juga ya. Saya tanya, sebenarnya benar nggak sih pernyataan saya gitu. Nah, ada seorang trainer, bukan seorang ya, banyak sebenarnya. Ternyata memang ada dua perspektif. Satu, dia mengatakan bahwa fokus itu tadi, oke, Instagram dulu, jalankan gitu.
Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa yang disebut fokus itu adalah fokus kepada tujuan. Contoh, dirimu setiap bulannya harus menghasilkan 5 juta. Sama ketika menggunakan Instagram, itu cuma dapat 3 juta. Pilihannya adalah tetap di Instagram, fokus supaya sampai dapat 5 juta, sementara deadline-nya harus sudah apa namanya? Sudah dekat, atau mencari kanal yang lain, katakanlah Instagram, Facebook, supaya akhirnya terpenuhi 5 juta pada deadline yang pas gitu. Pilih yang mana? Iya, pengen apa namanya, pilih yang tercapai gitu sampai deadline itu tadi. Oke, nah itu yang disebut fokus gitu. Fokusnya pada tujuan. Itu madhab yang kedua lah menurut saya, itu madhab saya pertama gitu. Madhab saya pertama. Madhab yang keduanya adalah fokus pada Instagramnya. Nah, itu lagi-lagi pilihan. Kalau saya selalu memberikan pilihan begini. Kalau ternyata masih ada waktunya, ada waktu senggang untuk mengelola yang lain, kenapa tidak kelola yang lain? Kebayang nggak maksudnya? Tapi kita punya concern selanjutnya. Concern selanjutnya adalah teman-teman tuh punya kapasitas pegang berapa? Pegang 4, pegang 3 channel, pegang 2 channel gitu. Kayak saya Instagram itu punya 30. Kebayang nggak sih? 30. Teman saya punya 200. Kata saya mikir, gimana cara ngelolanya? Oh, ternyata ada tools-nya. Kebayang nggak maksudnya? Nah, itu yang disebut kapasitas. Gitu. Jadi, ketika ada orang lain megang 30, nggak usah mikir, oh, gila, dia tuh nggak fokus. Enggak, dia tuh punya caranya gitu. Selagi dia masih mengelolanya baik-baik aja mah, itu berarti dia punya kapasitasnya. Nah, kalau berantakan itu bisa jadi terlalu banyak gitu. Nah, sama kayak saya megang organisasi, wah banyak banget. Ya saya juga walaupun banyak, ngukur gitu. Wah, saya kayaknya cukupnya 5. Kalau 6, 7 ya saya nggak kuat lah gitu. Gitu. Sip, kebayang sampai sini? Jadi itu kembali lagi kepada Kang Radit. Ya, Kalau mau satu fokus, saya saranin satu dulu. Tapi kalau ada waktu sisa, kenapa tidak jadi ada inilah istilahnya apa ya? Masa transisi sebelum ke Facebook tuh kan nggak beres dulu Instagram, kemudian ke Facebook kan ya, minimal waktu sisanya itu digunakan untuk belajar Instagram atau belajar Facebook, supaya akhirnya ketika transisi langsung ke Facebook itu kita ilmunya udah cukup gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Teman-teman yang lain ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya udah mau habis nih. Oke. Ya, beneran nggak ada yang tanya nih. Oke, saya mau minta tanggapan nih dari Radit. Tadi setelah saya jelaskan, mungkin bisa jadi di awal nggak ngerti tentang digital marketing, tidak tahu manfaatnya. Nah, sekarang udah dijelasin nih. Nah, di otaknya Raditya tuh apa yang ada gitu. Insight apa yang didapatkan gitu. Mana tahu bisa di-share ke yang lain. Ya, untuk zaman yang sekarang kayak gini, apalagi pandemi ya, mau nggak mau belajar tentang digital marketing tuh ya harus gitu. Ya karena contohnya aja, misalkan orang-orang udah pasti turun banget jumlahnya orang untuk pergi ke pasar, untuk cari-cari barang. Jadi carinya online gitu. Dan yang paling sering dibuka salah satunya ya sosial media itu. Ya. Nah, jadi ya kita harus mengoptimalisasi di sana kalau misalkan apa namanya mau bisnis ataupun untuk program-program yang lainnya kayak gitu. Biarin apa namanya tadi konten kita kebaca sama orang-orang. Pakai apa tadi itu yang awareness, evaluation sama purchase ya. Ya. Tentang funnel marketing. Oke. Itu sih. Ya. Atur nuhun. Udah paling ini saya minta sekarang berarti closing statement dari Kang Yogi buat kita. Closing statementnya ini waktu yang tepat untuk teman-teman belajar karena digital marketing itu bisa banyak manfaatnya, baik itu untuk kehidupan pribadi, sosial, bisnis, dan seterusnya. Jadi jangan lupa belajar digital marketing dimanapun dan kapanpun. Kalau susah kapanpun dan dimanapun, saya nyediain, namanya sharing digital marketing. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yogi, ilmunya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa praktik ya. Yaudah, untuk menutup
sesi pembinaan pada siang hari ini karena tadi lupa ya kita nggak tilawah sebelumnya. Oh gitu. Biasanya ada tilawah. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Kang Sidki. Ya silahkan Kang Sidki, udah ada di sini. Oh iya, saya di Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa di HP-nya Hasbi ya, soalnya HP saya sinyalnya rada susah. Siap. Oh iya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya kita angkat tangan kita kepada kepala kita rendahkan diri kita untuk memohon kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na ba'asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamna wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Sidki. Jadi sebelum kita tutup, mari kita ada sesi foto bersama. Ya, teman-teman boleh nyalakan kameranya. Udah semua. Oh, ini Hasbi sama ini berdua ini. Iya itu. Udah cuma segini aja. Yang lain. Ini Mas Nadif mana nih Mas Nadif? Reka udah lulus Kak. Selamat Kak. Ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Ini yang mau foto siapa ini? Yang Moderator. Tadi. Ya boleh. Ya siap-siap ya. 1, 2, 3. Sebentar dikirim ke grup. Lagi 1, 2, 3. Sudah sepertinya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Kang Yogi, saya di sini sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan juga karena lupa mengawali dengan tilawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman bisa meninggalkan ruangan. Mohon